Jadi tanpa berpanjang lebar Bapak Ibu semua, keluarga Fahmi, hari ini kita akan membahas, sebetulnya ini adalah webinar pertama nih untuk 10 rangkaian festival webinar ke depannya. Jadi kita akan membahas terkait seluk-beluk tentang games, itu kita akan bahas dari sudut pandang banyak hal Bapak Ibu semua, dari komunikasinya, dari parentingnya, dari psikologinya, dari sudut pandang anaknya, pemerintah sebagai regulator, dan masih banyak lagi yang lain. Jadi insya Allah kita akan coba bahas lebih komprehensif lagi tentunya. Nah, adapun mungkin di sesi pertama kali ini saya akan coba membahas tentang games, gamers dan anak yang kecanduan gitu kan ya. Ini akan lebih detailnya mungkin pastinya di sesi-sesi selanjutnya ya Bapak Ibu semua ya. Nah, kenapa sebenarnya ngebahas tentang anak yang kecanduan? Karena memang tadi dulu saya pernah kecanduan 13 tahun lamanya, kecanduan games gitu kan ya, main game sampai 30 jam nonstop, mandi alhamdulillah seminggu 2 kali dulu gitu kan ya, tapi tetap mandi tentunya gitu kan. Teman, ini saya mau sharing dari sudut pandang anak nih, kenapa sih dulu tuh bisa sampai kecanduan gitu kan ya. Nah, cuman sebelum saya memulai, saya pengen tahu dulu nih, ayah bunda, keluarga Fahmi, boleh nggak kira-kira ditulisin di kolom chat? Ditulis saja angka berapa yang ayah bunda kenal gitu dari semua game ini. Coba ditulis di kolom chat, misalnya ayah bunda kenalnya nomor 2, nomor 3, nah tulis saja 2,3 gitu kan ya. Coba saya pengen tahu nih pengetahuannya ayah bunda semua tentang dunia game. Saya pengen tahu nih. Oke, saya mau lihat dulu nih ya. Ada Ibu Hani. Wah, Ibu Siti 1,64. Oh, satu doang semua. Waduh. Semua nih berarti ini ampun suhu gitu kan ya, ini pemain game semua. Di 14. Wah, 13468. Oke, wah yang 4 kayaknya banyak ya. Berarti ini sebetulnya menunjukkan bahwa Bapak Ibu, ayah bunda semua udah lama banget tinggal di Indonesia ya. Lebih dari saya kayaknya udah 45 tahun atau 50 tahun atau 60 tahun. Kata kayak soalnya nomor 4 itu game jadul ya. Oke keren nih, nomor 4 berarti masih favorit ya. Kayaknya dulu ngerental di depan SD-nya tuh yang mang-mang seribuan gitu kan ya. Oke, jadi jarang ada yang tahu nomor 2, jarang. Oke, ini saya coba lihat ya, nomor 2 jarang. Nomor 6 jarang juga. Oke. Nomor 6 oke. Siap. Ini saya nggak akan jelasin satu-satu gamenya, tapi ini menunjukkan bahwa ternyata masih banyak ya dunia game yang kita nggak ketahui juga gitu ya. Dunia game nggak hanya Contra, nggak hanya dulu Harvest Moon mungkin ya kalau ayah bunda ngalaminnya, atau bahkan misalnya tuh bola gitu kan, tapi banyak juga game-game yang sekarang lagi berkembang. Nah, apakah di sini ada game buatan Indonesia? Itu pertanyaan tuh gitu kan ya. Nanti mungkin kita akan lihat tuh game buatan Indonesia yang emang sangat dipakai banyak orang tua gitu kan, yang memang bisa membentuk bonding orang tua dan anak. Ini keren banget kalau ada yang kayak gitu. Oke, berarti semuanya udah paham lah. Yang penting ini yang ini namanya game ya Bapak Ibu semua ya. Padahal sebetulnya game tuh nggak hanya ini juga. Kita main Monopoly dulu waktu bulan puasa juga, itu namanya game juga gitu kan ya. Nah, tapi kita ngomongin sekarang spesifik di game digital gitu ya. Oke, jadi games itu ayah bunda semua gitu kan ya, itu seperti tomat atau paprika, enggak gitu kan ya. Games itu seperti pisau ayah bunda semua gitu kan ya. Jadi pisau itu gimana, siapa yang menggunakannya dan siapa yang mengajarkannya. Anak saya dulu umur 2 tahun masukin pisau ke dalam mesin cuci gitu kan ya. Disangkanya emang pisau itu bisa bersih kalau dimasukin ke mesin cuci gitu kan ya. Karena kita belum pernah ngajarin pisau itu tuh cara makainya gimana. Oh, ini buat motong sayuran, dia belum diajarin. Akhirnya saya baru ajarin dia, ini nak, pisau ini buat motong sayuran, motong buah-buahan. Jadi dia ngerti tuh, kalau dapat pisau tuh bukan dimasukin ke mesin cuci buat dicuci gitu kan. Nah, sama dengan penggunaan game. Barangkali anak kita yang misalnya berlebihan mainnya, atau bahkan terkena pornografi, ngebully gamesnya, atau terkena bully, mungkin dia belum tahu, nggak punya bekal tuh gimana cara pakai game yang baik dan benar tuh, yang bijak itu. Karena kalau dipakai game ini dengan baik, benar dan bijak, insya Allah nanti si games itu malah bisa jadi sarana edukasi, meningkatkan kemampuan berpikir, dan juga melatih potensi yang ada dalam anak itu sendiri. Nah, kita akan bahas semua ini nanti di berbagai rangkaian webinar selanjutnya Bapak Ibu semua ya. Nah, ini contoh-contoh game baik yang bermanfaat lah ya Bunda. Ini favorit gitu kalau saya bilang ya. Namanya Khan Academy Kids. Ini sebenarnya kalau buat umur 5 tahun masih cocok lah ya gitu ya. Jadi gamenya sangat bersahabat, dan ya di sana bisa belajar bahasa Inggris, belajar angka dan segala macam lah. Nah, ada juga game untuk melatih kita misalnya belajar pesawat, cita-cita pengen jadi pilot misalnya kan. Ini ada juga game-game simulator itu sendiri gitu ya. Jadi game tuh intinya mah ayah bunda, saya ingin mengabarkan gitu kan ya, bahwa nggak
hanya sekedar game tembak-tembakan, game menghancurkan tower ya, nggak hanya sekedar itu tuh. Masih banyak game-game yang kita bisa eksplorasi yang tentunya punya nilai baik juga buat anak-anak kita. Nah, berbicara potensi, ini kita akan bahas nanti sekali lagi di webinar selanjutnya ya, terkait potensi anak. Cuman secara overview, anak-anak yang main game tuh bisa jadi mereka tuh bukan hanya sebagai developer game aja tadi gitu kan ya. Mungkin dia punya kemampuan untuk menggambar, artinya dia jadi visual designer. Dia punya kemampuan untuk suka ngomong terus di dalam gamenya gitu kan ya. Ada kita bingung kenapa nih anak saya nontonin anak main game di YouTube gitu kan ya. Kayak seperti orang yang kurangin gizi atau gimana gitu kan ya. Nah, jangan heran karena ya seperti kita nonton bola aja, ngapain kita nonton orang main bola, ini sama juga gitu kan ya. Jadi mungkin ada anak yang punya kemampuan public speaking, dia jadi YouTuber misalnya, itu content creator, tinggal kita arahkan aja kontennya yang seperti apa yang baik tuh gitu kan ya. Atau bahkan yang menariknya dalam hal manajemen ayah bunda, di dalam game tuh karena kita berkelompok biasanya ada yang jadi leadernya. Nah kalau dia sering banget jadi leader di sebuah game tuh, itu kemampuan memanage orangnya tuh terlatih tuh. Itu terbukti di beberapa teman saya ada yang kayak gitu tuh setelah vakum gitu ya di dunia games. Nah saya untuk lebih afdol nih berbicara kecanduan game gitu kan ya. Sebelum berkecanduan game saya pengen tahu dulu nih, boleh diklik di link chatnya ayah bunda semua ya. Saya kirimkan link, boleh diklik. Saya pengen tahu nih kira-kira perasaan ayah bunda ketika ngedampingin anaknya main game tuh kayak gimana nih, biar kita satu frekuensi dulu nih. Boleh diklik link yang ada di Zoom, tinggal diisi aja 2 detik 3 detik langsung selesai gitu kan ya. Kita coba lihat ya. Jadi kadang ya apakah deg-deg ser, apakah kesel, apakah bingung, apakah bahagia, coba cek gitu kan ya. Waduh, langsung buka langsung marah gitu kan. Tenang, relax aja bunda gitu kan ya. Bisa diluapkan kemarahannya mungkin dengan menonton drakor atau gimana gitu biasanya. Oke, nggak nyaman, khawatir, kecanduan, betul. Pasti kita sebagai orang tua ya. Kemudian B aja, wah ini keren nih, kayaknya anaknya udah terkendali dengan baik nih gitu kan ya. Seru kalau bersamaan, betul. Wah ini kayaknya mabar bareng nih tiap malam gitu kan ya. Kemudian was-was, oke. Ini kayaknya ada yang tetangga nih, jawabannya sama, was-was dan agak was-was ya. Oke. Kemudian ada yang bahagia, wah subhanallah nih gitu kan ya, berarti bisa dapat manfaatnya nih dari game nih ya. Kemudian ada yang khawatir kecanduan, yang paling banyak berarti seru. Wah ini seperti judul webinar ini ya, seru gitu kan ya. Oke, kemudian gemes. Nah ini gemesnya kalau Z-nya banyak berarti itu kayaknya agak semi kesel gitu kan ya. Semi kesel ya kalau gemes Z-nya banyak nih gitu ya. Oke, khawatir dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, saya menangkap nih ayah bunda semua jawabannya. Kayaknya mungkin ini juga yang dirasakan oleh ayah bunda atau ayah ibu saya dulu gitu kan ya. Semua perasaan ini kayaknya gitu kan ya. Oke, saya akan coba sharing. Mungkin itu yang dihadapi oleh ayah ibu saya dulu. Kenapa? Karena ternyata ayah bunda, bapak ibu saya waktu dulu tuh kadang deg-deg ser, kadang kesel, kadang juga ibu saya pernah main game Nintendo bareng sama saya, kadang seru juga, tapi kebanyakannya ya bikin kesel sih gitu kan, ya bikin pusing gitu kan, kadang nggak terkendali. Nah tapi kalau kita boleh agar kita tidak mengeneralisir ya bunda ya, tidak mengeneralisir semua gamers itu tuh negatif gitu kan ya, ada 3 perbedaan ayah bunda ternyata. Ada yang namanya tuh ngegame, ada yang namanya tuh e-sport, ada yang namanya kecanduan. Nah saya coba jelasin pelan-pelan satu persatu nih. Ngegame itu boleh nggak sih? Boleh sebetulnya, asal ada aturan. Kontennya dibatasi, tadi IGRS ya, waktunya dibatasi, mungkin nanti Mbak Vera akan jelasin lebih lanjut. Dan juga Pak Luhat. Nah, kalau ada aturan itu tuh bisa dibilang adalah rekreasi atau fun gitu kan ya, membuat kita refreshing. Tapi kalau misalnya diseriuskan gitu kan ya, seperti main bola diseriusin, ya itu jadi atlet bola. Nah, game juga jadi atlet e-sport namanya tuh. Nah, itu mah tergantung pilihan ayah bunda semua. Terakhir itu kalau misalnya nggak ada aturan, nggak ada batasan, yang ada malah kecanduan, itu mah perlu diobati. Ngegame itu rekreasi, e-sport itu profesi, kecanduan itu perlu diobatin. Nah, pertanyaannya nih, emang karakteristiknya gimana? Pada dasarnya sebetulnya kenapa anak senang main game ayah bunda ya? Karena dia itu penuh tantangan game tuh gitu kan ya. Kita punya temen di sana bisa main sama komputer, bisa main sama real orang gitu kan ya. Bahkan ada hadiah gitu kan ya. Kalau level 1 nanti bakal dapat apel, dapat apa, level dapat penghargaan gitu kan ya. Ini semua sebetulnya yang jadi basic ayah bunda ya. Kalau bagi kami ini yang senang main game tuh
menjadi basic sebuah hal yang sangat-sangat menyenangkan ayah bunda. Karena kadang hal ini tuh jarang banget didapat di dunia nyata gitu. Makanya di dunia game tuh kita bisa dapat ini gitu. Nah, jadi gitu kan ya, e-sport ini intinya ada namanya tuh apa, profesi gitu kan ya. Ada batasan-batasannya intinya, ada flow-nya dari mulai latihan sampai ikutan kompetisi. Nah, tapi kalau berbicara kecanduan kayak gimana nih? Ini saya singkat aja nih karena waktunya katanya 5 menitan lagi gitu ya. Oke. Jadi ini perjalanan singkat saya ya Bunda ya. Dulu lagi unyu-unyu, kemudian dia sempat juara MTQ kecamatan atau kuliah ya. Ginilah ya kehidupan nginep di warnet dan segala macam, mulai berubah sebelum lulus wisuda sampai akhirnya sekarang Allah takdirkan jadi Fami ini gitu ya. Nah, jadi gimana proses saya mengalami kecanduan game? Sebetulnya dari coba-coba, nagih, sulit kontrol diri, dan masuk alam bawah sadar. Jadi ketika coba-coba tuh, coba deh setengah jam dulu, sejam dulu, akhirnya nagih nggak bisa berhenti. Sampai 30 jam non-stop. Berhenti sekolah, saya 2 tahun gitu ya, lulus SMA. Sholat entar-entar 5 menit lagi beneran gitu ya, ternyata sholat maghrib itu 5 menit sebelum isya gitu. Suka ngebohong agar kita punya agar kita tuh dapat uang gitu kan ya. Misalnya kalau bahasa Jermannya tuh uniko lah, usaha nipu kolot gitu kan ya. Bahasa Sundanya itu kan ya. Jadi usaha menipu orang tua. Jadi harga buku yang tadinya cuma 50.000 kita bilang jadi 2 juta gitu, 1 juta. Padahal ada waktu kuliah saya beli buku 7 juta, padahal mah nggak ada tuh. Beli buku 7 juta, wah gila gitu kan ya. Tapi ternyata memang itu yang terjadi, kita nggak bisa kontrol diri kita ya Bunda. Kemudian kita jadi suka menyendiri, sering mager gitu kan ya, nggak mau kemana-mana, nggak mau ngumpul sama semuanya, malas makan, malas mandi, gampang ngambek kalaupun ditegur pelan-pelan gitu kan ya, bahkan sampai mencuri dan berjudi, nauzubillahi min dzalik, semoga nggak terjadi sama ayah bunda. Sampai saya masuk alam bawah sadar, saya lagi sholat pun saya kepikiran level 1 gimana ya, level 2 gimana ya, lagi belajar kepikiran, tadi itu ngelawan bos yang kayak gini gimana ya. Nah, itu susah banget ayah bunda dihilangin. Konsentrasi belajar, jangan ngomong konsentrasi belajar ya, konsentrasi kita lagi naik motor aja susah gitu kan. Nah, jadi inilah sebetulnya kalau nggak main game tuh cukup tersiksa sih gitu kan ya, dengan kondisi kayak gini tuh berbelasan tahun lamanya. Sampai akhirnya saya sering banget tabrakan, sampai satu titik di mana tangan saya digips, retak. Akhirnya saya tobat main game. Kata-kata orang Jerman lagi, tobatnya tobat sambal gitu kan ya, nggak bisa cuma sebentar doang gitu kan ya. Sampai akhirnya 6 bulan kemudian udah sembuh, baru saya main game lagi. Nginep di warnet lagi, kuliah, nginep di warnet segala macam ya, pulang jam 4:30, 4:30 gitu kan ya. Sampai Allah takdirkan 2 minggu sebelum wisuda, singkat cerita, kedua orang tua saya meninggal dunia gitu kan ya. Nah, dari sana sebetulnya jadi turning point gitu kan ya, bahwa ternyata saya sudah banyak menghabiskan waktu percuma gitu belasan tahun lamanya tuh. Karena saya mandang orang tua saya tuh sebagai 3 hal aja, nggak jauh. Pertama sebagai mesin laundry, saya cuma nyamperin ayah ibu saya ketika cucian saya kotor. Kedua, nggak ada bedanya kayak koki, saya cuma nyamperin ayah ibu saya ketika lapar doang gitu ya. Ketiga, saya mandang mereka cuma sebagai mesin ATM aja gitu. Nggak ada bedanya kalau kita nyamperin beliau ketika kita butuh uang aja. Jadi saya tuh dulu bertanya-tanya, hubungan kita tuh sebetulnya hubungan profesional, hubungan mesin, atau hubungan manusia sebetulnya itu gitu kan ya. Hal itu sebenarnya saya sadari dulu tuh saya karena banyak foto sama ayah ibu saya. Mungkin ini foto beberapa kali saya punya sama ayah ibu saya. Sampai di satu titik di mana ya mungkin sebagai anak tuh kita baru nyadar semua kebaikan ayah ibu kita ketika beliau udah meninggal gitu kan ya. Ketika ada mah kita menyepelekan aja seringnya gitu kan ya. Nah, makanya itu yang menjadi salah satu turning point. Harus gak ya kita tuh kehilangan anak kita dulu baru mereka tuh sadar sebetulnya di sana tuh kayak punya kegelisahan gitu ya bunda gitu kan ya. Masa iya sih semua gamers yang kecanduan tuh harus kehilangan orang tuanya dulu baru mereka sadar? Sebetulnya kan gak harus gitu kan ya. Orang tuanya bisa berproses untuk belajar gimana cara handling anaknya, dan juga anaknya tentunya bisa belajar untuk gimana cara jadi lebih baik. Dan saya sangat bersyukur punya kedua orang tua saya, karena beliau tuh sangat-sangat sabar sebetulnya itu gitu kan ya. Saya mungkin sering ngelempar gitu kan ya, sering ngebentak, sering ngancem, tapi beliau masih sabar, beliau saling ngedoain saya, meluk saya dan segala macam. Ya mungkin doa beliau tuh baru dikabul ketika udah meninggal gitu kan. Itu mungkin jadi salah satu hikmah bagi saya bahwa ya tugas manusia itu hanyalah
berproses, berikhtiar dan berdoa gitu kan. Hasilnya bukan urusan kita lagi gitu. Tapi itu saya selalu tahu dulu, memang orang tua saya cukup berusaha kemana-mana agar saya tuh lepas dari kecanduan gitu. Nah, alhamdulillah qadarullah atas izin Allah dipertemukanlah dengan teman-teman di FAMI yang punya misi yang sama. Kami akhirnya membuat bercita-cita, kami bersama di FAMI itu ingin membantu para orang tua di luar sana tuh agar kami yakin bahwa nggak ada orang tua yang sempurna gitu. Kita nggak bisa jadi orang tua yang sempurna, tapi kita bisa memilih menjadi orang tua yang efektif. Makanya kami ingin belajar nih bareng ayah bunda semua untuk menjadi orang tua yang efektif. Artinya kita punya tahu cukup bekal apa saja yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan kita bersama gitu. Kita membuat sebuah layanan tanya jawab seputar perilaku anak. Simpel banget cara pakainya, nanti mungkin akan dijelaskan di grup WhatsApp oleh admin, oleh Ami gitu kan ya. Gimana caranya ayah bunda kalau punya pertanyaan kapanpun tanyakan aja di FAMI, nanti jawabannya kita bakal berikan langsung dari narasumber terpercaya, salah satunya Mbak Vera, dan ayah bunda semua bisa mendengarkan fleksibel. Jadi kami betul-betul concern gitu, kami ingin membersamai ini ayah bunda, yuk kita bareng-bareng belajar nih jadi orang tua yang efektif gitu kan ya. Dan alhamdulillah ketemu juga ternyata dipertemukan dengan Kominfo, Pak Luat dan juga seluruh jajarannya mengajak kami untuk kenapa nggak kita kolaborasi untuk mengkampanyekan bahwa game ini tuh netral, gimana kita menghindari dampak negatifnya, melejitkan potensinya, gimana ya caranya agar kita nggak deg-deg tadi, nggak kesel, nggak pusing gitu kan ya, nggak terlalu marah terus bawaannya. Nah ini kita akan bahas semua dari sudut pandang gitu kan ya, berbagai sudut pandang ayah bunda insya Allah. Sekian mungkin dari saya ya bunda gitu kan ya, sebagai penutup di sesi kali ini. Intinya pertanyaannya tuh ada dua hal ya bunda, mau memimpin atau dipimpin sama game. Kadang kalau kita bilang mau memimpin game, padahal di kenyataannya gitu kan ya, ketika misalnya gamenya bilang ini habis kuotanya cepet isi, wah walaupun kita lagi makan bareng, wah kita tiba-tiba cari gitu kan di mana yang jualan kuota. Atau kita udah capek mata, tetap aja gitu ditahan ngantuknya buat kita terus main game. Nah, itu sama aja kayak dipimpin sama game. Tapi kalau memimpin game, kita tahu kapan kita harus berhenti. Kita tahu kapan kita harus ngobrol sama orang tua. Kita tahu kapan kita harus ngumpul sama keluarga. Insya Allah semoga anak-anak kita, keluarga kita bisa memimpin game ya di acara kita kali ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.